Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan ya. Bertemu dengan saya kembali Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, kali ini pertanyaan saya adalah begini. Bagaimana jika personil yang sama itu ternyata ditawarkan pada beberapa paket tender pekerjaan konstruksi? Apa yang harus kami lakukan? Ya, apabila menawarkan personil yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan untuk pemenang pada satu paket tender pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur. Apabila peserta menawarkan personil manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan yang lain atau sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi personil tersebut sudah tidak terikat pada paket yang lain. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan konstruksi dikecualikan dengan syarat personil yang diusulkan penugasannya sebagai kepala proyek ya, General Superintendent atau JS, dengan ketentuan maksimal 3 paket bersamaan. Jadwal penugasan personil tidak tumpang tindih atau overlap dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan. Terdapat personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. Baik, bagaimana jika tenaga ahli yang sama tersebut ikut di beberapa paket seleksi konsultan? Ya, ini kalau di pekerjaan konsultan ya. Kalau yang tadi di kerjaan konstruksi, ini kerjaan konsultan. Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan menang bersamaan dan atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultan lain yang sedang berjalan, maka apabila menawarkan tenaga ahli yang sama pada paket pekerjaan yang lain atau yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi tenaga ahli tersebut tidak terikat atau sudah selesai melaksanakan pekerjaannya pada paket pekerjaan tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi. Apabila menawarkan tenaga ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket penawaran, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan tenaga ahli tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada tenaga ahlinya dan dinyatakan gugur. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket jasa konsultasi dikecualikan apabila tenaga ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih overlap dengan kegiatan paket pekerjaan yang lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan. Apabila ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran ada yang memenuhi syarat pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan pada paket pekerjaan konsultasi yang menggunakan kontrak lumsum ya, kontrak lumsum atau kontrak lamsam yang kita dengar, maka tenaga ahli tadi bisa mengerjakan dibatasi paling banyak 3 paket ya. Jadi untuk pekerjaan konsultasi yang menggunakan kontrak lumsum atau lamsam paling banyak
3 paket. Berikutnya, pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan atau kita kenal sekarang kontrak namanya waktu penugasan, dengan ketentuan personilnya yang diusulkan penugasannya tidak boleh tumpang tindih atau overlapping. Jadi kalau sudah satu dalam waktu bersamaan ya nggak boleh kerjakan yang lain. Bapak Ibu, ini yang disampaikan mudah, mungkin dalam prakteknya agak kesulitan. Ketika ini tendernya tidak di satu tempat, di banyak pokja atau di banyak UKBPJ, ya, maka dengan demikian perlulah didukung sama aplikasi, ataulah dipermudahlah sama namanya vendor management system. Jadi kebutuhan vendor management system itu sangat mendesak supaya tidak ada kerumitan-kerumitan dalam pengadaan seperti ini. Yang saya sampaikan ini sumber tulisan dari standar dokumen pengadaan ya, Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Ya, demikian, semoga pengadaan atau tender Anda, seleksi Anda sukses. Salam pengadaan.